Sambil meneriakkan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Penyidik Polri mengatakan tidak ada tindak pidana korupsinya kalau tidak ada kerugian negara. Korupsi itu tidak perlu ada kerugian negara. Pak Susno, kalau kita ingat kasus pagar laut dulu Pak yang di pantai Kapuk ya, Iya, masuk mana itu, Tangerang ya? Tangerang ya. Ini minggu lalu kan kabarnya Arsin itu Pak Kadis Kohotnya itu kan dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya ya Pak ya. Dari Bareskrim. Ya, betul. Karena katanya masa penahanannya habis. Kok bisa begitu sih Pak? Nah, inilah yang kita terkaget-kaget, hampir pingsan dengarnya. Kok ditangguhkan? Kok habis masa penahanannya? Ya. Kan aneh. Kenapa? Kalau hanya dituduh itu dengan pasal pemalsuan 263 KUHP, itu sangat gampang menyidiknya. Kenapa? Jelas dokumen-dokumen untuk menerbitkan sertifikat laut ataupun sertifikat darat yang ditangani oleh Kades Kohot, Saudara Arsin, itu jelas palsu gitu kan, dibuat oleh yang bersangkutan bersama stafnya. Jadi sudah nampak nyata. Nyidiknya pun gampang. Beberapa waktu lalu, waktu kasus ini heboh, saya katakan tak usah Mabes Polri nyidik itu, tak usah Bareskrim, Polres pun bisa. Dan sangat gampang. Jadi tidak ada alasan bahwa waktu habis penahanan sehingga harus bebas. Sehingga menimbulkan persepsi macam-macam oleh masyarakat, persepsi negatif. Wah, jangan-jangan disengaja habis waktu supaya Kades Kohot bisa dibebaskan seolah-olah berlindung daripada alasan hukum. Ini yang tidak boleh terjadi demi menjaga wibawa dan citra Polri. Dan kalau itu memang terjadi, berarti kemampuan daripada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu rendah. Kemampuannya rendah, tidak profesional gitu, tidak dalam menyidik ya. Kabarnya juga kan Pak, berkas ini sudah 2 kali dikembalikan ya Pak ya, karena pihak Kejaksaan Agung inginnya ini dimasukkan ada tentang tindak pidana korupsi. Tapi nampaknya tidak dilaksanakan oleh Polri, Pak. Ini yang kita tidak habis pikir. Sehingga wajar masyarakat beranggapan bahwa ini sengaja gitu dihabiskan waktunya dengan bolak-baliknya berkas yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Mengapa? Kalau jaksa mengatakan tambahkan tindak pidana korupsi itu tepat sekali jaksa. Karena jaksa awalnya sudah masuk menyidik perkara ini. Tiba-tiba Polri masuk, maka jaksa melepaskan silakan disidik oleh Polri. Tentunya tindak pidana korupsinya disidik. Mengapa demikian? Karena pasti ada tindak pidana korupsi. Mengapa saya katakan pasti? Ya tidak mungkinlah Kades, Kohot, Saudara Arsin berkepentingan dengan memagari pagar laut dan bukan hanya di wilayah kelurahannya saja. Nah, tidak ada kepentingan dia membuat sertifikat laut atau sertifikat darat. Yang punya kepentingan adalah suatu perusahaan. Nah, karena perusahaan kepentingan, maka Saudara Arsen melengkapi berkas-berkasnya dengan dokumen palsu. Apakah gratis? Ya tidak mungkin lah. Pasti ada gratifikasi. Gratifikasilah yang namanya korupsi. Gratifikasi yang diterima oleh seorang pejabat atau aparat itu korupsi. Nah, saya dengar penyidik Polri mengatakan tidak ada tindak pidana korupsinya kalau tidak ada kerugian negara. Korupsi itu tidak perlu ada kerugian negara. Suap itu korupsi. Gratifikasi korupsi. Kolusi, nepotisme itu sami mawon gitu. Ya jelas pembuktiannya gampang. Di samping itu, jelas juga ada tindak pidana lain, yaitu tindak pidana pencucian uang. Mengapa demikian? Karena dapat sesuatu. Nah, dapat sesuatu dia belanjakan atau dia kasihkan, dia apa?
Bisa beli mobil mewah dan sebagainya itu dari mana, dan ngungkap tindak pidana pencucian uangnya juga gampang, libatkan PPATK. Nah, jangan-jangan nih Pak, tindakan mengulur waktu itu tadi karena ingin melindungi seseorang yang sesungguhnya di balik semua ini, Pak? Ya itu asumsi ya, tapi bisa juga benar, tinggal Polri menjawabnya. Cara menjawabnya, sidiklah tindak pidana pagar laut ini jangan hanya sampai atau terbatas kepada kepala desa. Nah, untuk tidak terbatas pada kepala desa, sidiklah tindak pidana korupsinya. Hmm. Siapa yang memberi sesuatu kepada kepala desa ini sehingga menerbitkan dokumen-dokumen palsu, itu adalah otaknya. Dan sidiklah tindak pidana pencucian uangnya. Dari mana asal muasal duit, saudara Arsen beli ini, beli itu, belanja itu akan terungkap. Jadi tindak pidana pemalsuan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan ini aliran uangnya follow the money gitu, sampai ke atas. Nah, sehingga ini akan terungkap siapa dalangnya, siapa otaknya. Tapi kalau memang hanya ingin memotong perkara yang menghebohkan jagat Nusantara ini sampai ke kepala desa saja, tidak sampai ke atas, ya mengecewakan masyarakat se-Indonesia, ya udahlah, potong aja sampai arsen, tindak pidana pemalsuan. Tapi kepala desanya jangan satu dong, kan banyak kepala desa yang lain gitu. Jadi artinya tidak mungkin ini hanya kasus pemalsuan ya, Pak, ya? Secara hukum tidak mungkin, sudah kasat mata bahwa ini tindak pidana berawal dari tindak pidana pemalsuan, ada tindak pidana gratifikasi, dan itulah tindak pidana korupsi. Yang korupsi yang memberi itu korupsi juga otaknya. Kemudian aparat-aparat yang menerbitkan dokumen palsu itu pasti ada sesuatunya. Ini juga korupsi juga, bukan hanya kades saja. Ya mungkin aparat dari ATR BPN, aparat Pemda dan sebagainya. Harus diungkap tuntas ini, dan ngungkap tuntasnya gampang gitu. Kemudian jangan takut, dukungan dari presiden gitu luar biasa, dukungan politik dari DPR luar biasa, dukungan dari menteri ATR BPN luar biasa, tinggal mau atau tidak. Jadi kalau untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pak, apa sih yang sebaiknya dilakukan untuk kasus ini? Ya sebaiknya dia harus dilakukan, turutilah apa petunjuk dari jaksa penuntut umum. Karena jaksa yang akan menerima perkara ini, dan jaksalah jaksa penuntut umum lah yang akan menyidangkan perkara ini di depan pengadilan. Tapi kalau ngotot tidak mau, maka jangan salahkan masyarakat beranggapan macam-macam. Saya yakin nanti Polri akan memenuhi apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum, yaitu tindak pidana korupsi, dan saya tambahkan lagi ini bisa diusut juga tindak pidana pencucian uang, dan saya yakin juga ini tidak terbatas sampai hanya Kadis Kohort dan Sekdes dan stafnya. Iya. Ini bisa nanti ngalir ke aparat Pemda yang lain, bisa mengalir juga ke petugas atau pegawai ATR BPN, bisa juga mengalir kepada swasta yang memberikan dana untuk mendanai pagar laut ini. Supaya terjawab Iya, semuanya ya. supaya terjawab semua. Terima kasih, Pak.